Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumairah, NIM 1051984, kelas IP 5C. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu satu konstitusi yang tertulis dan dua konstitusi tak tertulis. Hampir semua konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi di Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus dinyatakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum TAP nomor 1 MPR 1983 pasal 105 109 Jo. Ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai undang-undang dasar. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Usaha Belanda, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya capailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan MPR RI sesudah perubahan. Menurut pasal 3 UUD 1945, A. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. C. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. A. MPR, lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan supremasi kewenangannya, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, susunan keanggotaan berubah. B. DPR, posisi dan kewenangan diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk UU sebelumnya di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan
persetujuan saja. Sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan pemerintah. Bertegas fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol atau lembaga. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.